Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk, seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui program Amin. Saya mengajak Anda untuk kita siapkan hati kita sama-sama, kita buka hati dan kita minta Roh Kudus yang berbicara dan memimpin setiap kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih for this morning. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kembali dalam program Amin. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk Roh Kudus. Engkau berbicara dalam kehidupan kami. We need your word. Dan karena kami percaya satu perkataan, satu firman revelation dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Biar Roh Kudus dalam segala keterbatasan hamba boleh menyampaikan semua pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan pagi hari ini Tuhan, Kau jamah mereka Roh Kudus. Dan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Dan kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back all the glory, all the praise, all the worship to you my King. In Jesus name we pray. Amen. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam program Amin. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan dengan sebuah judul yaitu ikut aku, tidak ada kata terlambat dan terakhir. Tentu ini adalah sebuah statement yang dinyatakan Tuhan sendiri bahwa kalau Anda dan saya mengikut Tuhan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir. Sebenarnya perenungan ini muncul ketika suatu ketika kami sedang berdoa dan Roh Kudus berbicara dengan begitu jelas bahwa nak, ikut aku, tidak ada kata terlambat dan terakhir. Saya terus-menerus merenungkan perkataan ini karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dia berkata bahwa kalau Anda dan saya mengikuti Tuhan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir. Dari perenungan ini, saudara, akhirnya saya mengambil beberapa kesimpulan yang memiliki sebuah kolerasi yang kuat sekali dengan beberapa poin yang saya mau sampaikan buat Anda. Dan ini penting sekali dan saya berdoa supaya pagi hari ini ketika kita mendengar pernyataan ini, mendengar perkataan-perkataan ini, kita boleh ingat bahwa benar kata Tuhan bahwa ikut aku, tidak ada kata terlambat dan terakhir. Nah saudara, ikut aku, tidak ada kata terlambat terakhir, itu berbicara mengenai apa saja sih? Yang pertama mengenai perkara hubungan, saudara. Saya percaya Tuhan seolah-olah menyampaikan bahwa kalau ikut aku dalam perkara hubungan, yang pertama ini tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir, saudara. Nah hubungannya maksudnya apa? Yang pertama of course hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara, saya percaya sekali bahwa kata ini menggambarkan bahwa bagaimana hubungan Anda dan hubungan Tuhan itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir. Karena saya yakin sekali sih bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir, saudara. Artinya Tuhan selalu memberi kesempatan, Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar menanti setiap Anda untuk berubah dan bertobat dan kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda baca, Anda pelajari pagi hari ini pesan yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan sendiri berkata kepada setiap Anda dimanapun Anda berada. Kalau Anda mengikuti Tuhan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir. Dalam hal apa? Yang pertama hubungannya dengan Tuhan sendiri. Bagaimana ketika kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Mungkin karena situasi, karena proses, karena apapun kita mulai meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan yang erat seperti dulu. Dan buat Tuhan, Tuhan selalu membuka diri, membuka tangannya untuk menanti setiap Anda dan saya kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mungkin Anda berkata, waduh gua udah terlalu jauh, saya udah terlalu lama tidak berdoa dan berhubungan dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, mungkin Anda mendengar, wah udah terlambat,
udah jauh sekali, saya nggak mungkin bisa kejar kembali, saya nggak mungkin bisa dekat lagi sama Tuhan, mungkin saya sudah terlambat, ini sudah berakhir. Saya mau kasih tahu, itu tidak benar saudara. Justru Allah berkata, nak, ikut aku, tidak ada kata terlambat dan terakhir. Dalam perkara hubungan dengan Tuhan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir. Tidak peduli berapa kali Anda gagal dalam membangun sebuah relation dengan Tuhan. Tidak peduli Anda berapa banyak disakiti, berapa banyak Anda dikecewakan orang sehingga Anda meninggalkan Tuhan. Mungkin dulunya Anda adalah seorang yang aktif dalam pelayanan, tapi karena gesekan terjadi, proses Anda kecewa, dan akhirnya Anda meninggalkan hubungan dengan Allah. Dan Anda berkata bahwa ketika saya mau kembali lagi melayani Tuhan, kembali lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, ada orang berkata terlambat sudah. Dan saya mau beritahu buat Anda pagi hari ini, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir saudara. Yang terakhir, yang terlambat itu tidak berlaku ketika kita ikut Tuhan saudara. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan dengan begitu sabar membuka tangannya. Dia begitu sabar menanti setiap kita untuk kita bertobat kembali, untuk kita menyambut kembali Tuhan, untuk kita datang kembali kepada Tuhan apapun situasinya saudara. Lukas 15 menggambarkan sesuatu yang sangat jelas saudara. Ada 3 perumpamaan yang berbeda-beda tapi memiliki sebuah tujuan yang sama. Mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Dan Anda bisa baca itu bagaimana sebuah cerita dengan 3 perumpamaan yang berbeda dengan sebuah tujuan di Lukas 15 saudara. What is the meaning? Apa sih maksudnya? Kenapa dalam satu pasal ada 3 cerita yang berbeda tapi tujuannya sama? Saya mau kasih tahu buat Anda, that is the heart of Jesus. Karena dia gak peduli, gak ada kata terlambat. Anda bisa perhatikan ketika dalam Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, anak sulung, anak yang sudah murtad, anak yang sudah tersesat, anak yang sudah hilang saudara. Tapi Alkitab berkata maka ia suatu ketika nyesel dan dia berpikir mau kembali kepada bapaknya. Lalu ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia. Apa yang terjadi? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Perhatikan baik-baik, kata merangkul bahkan mencium dia. That is gambaran daripada the Father. Itu yang gambaran daripada Bapa kita di sorga. Tidak ada kata terlambat. Mungkin ketika anak sulung ini membuat sesuatu yang salah, anak bungsu ini saudara membuat sesuatu yang salah saudara. Dan apa yang terjadi? Dia menyesal. Mungkin dia berpikir terlambat. Aku udah terlalu banyak mengecewakan bapakku. Aku udah terlalu jauh. Tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir saudara. Ketika dia memutuskan untuk kembali, ketika dia berkata, aku mau kembali kepada bapakku, lihat, dengar baik-baik. Bapa tidak peduli seberapa besar dosamu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sekalipun dosamu semerah kain kermizi akan diputihkan Tuhan kembali. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan. Selama kita mau kembali kepada Tuhan, dia gak pernah menolak, apalagi berkata terlambat nak, terakhir. Dia gak pernah katakan itu. Tapi dengan sabar, dengan tangan yang terbuka, dia senantiasa menanti anak-anaknya untuk kembali. Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tapi ketika dia bertobat diampuni. Petrus pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, menyangkal Yesus 3 kali, tapi ketika dia bertobat, dia diampuni saudara. Bahkan saudara, ada begitu banyak kisah dari tokoh-tokoh Alkitab. Yunus saudara, Tuhan dengan sabar menanti, sekalipun dia pergi meninggalkan panggilan Tuhan. Bahkan Saulus saudara, dan dengan sabar Tuhan menjumpai dia. Dan akhirnya dari seorang Saulus berubah menjadi seorang rasul yang luar biasa saudara. Dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. That is the point yang harus Anda tangkap pagi hari ini. Allah tidak pernah menyerah dalam kehidupan Anda. Tidak ada kata sudah terlambat, sudah terakhir, berakhir. Itu tidak benar saudara. Karena selama kita hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan buat kita untuk bertobat. Gak peduli seberapa Anda berbuat kesalahan, seberapa sering Anda mengecewakan dia, dia gak pernah berkata, nah ini terakhir, ini yang terlambat, udah terlambat, kamu gak bisa ada
datang lagi. Kamu udah nggak bisa ditolong, nggak pernah, saudara. Manusia mungkin berkata, ini terakhir ya, kamu jangan buat salah lagi. Tapi Tuhan nggak pernah. Bukan berarti saya ngomong ini lalu kita hidup terus jatuh dalam dosa dan sebagainya. Karena Tuhan kan ngomong nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terakhir. Saya nggak ngomong bahwa Anda bisa bermain-main dengan kasih karunia yang Tuhan kasih. Tapi percayalah, hari ini kalau Anda merasa bahwa kayaknya udah terlambat aku kembali kepada Tuhan, kayaknya ini terakhir, aku udah buat banyak sekali kesalahan, saya kasih tahu jangan pernah menyerah, karena Tuhan gak pernah menyerah atas kehidupan saudara. Dia selalu terbuka, tangannya selalu terbuka menanti Anda untuk kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini I just remind you, dimanapun Anda berada, Tuhan sendiri yang berkata, nak, dengar baik-baik, semua anak Tuhan, semua orang yang mungkin Anda sekarang sedang terhilang, Anda mungkin sekarang sudah lama sekali tidak memiliki hubungan yang dekat seperti dulu dengan Tuhan. Saya katakan belum terlambat, belum berakhir. Anda bisa kembali karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan terakhir buat Anda. God waiting you to come back, untuk kembali kepada Dia dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, jelas saudara, hubungan dengan sesama. Yang pertama kita belajar bahwa ikut Tuhan tidak ada kata terlambat, dan terakhir berbicara mengenai hubungan Tuhan dengan kita, hubungan Tuhan dengan manusia. Tapi yang bagian berikutnya seolah-olah Tuhan memberikan kepada saya sebuah insight yang kuat. Bukan cuma bicara mengenai hubungan aku dengan Tuhan, aku dengan engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa hubunganmu dengan sesama juga tidak boleh katakan bahwa terakhir atau terlambat, saudara. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya dari pihak kita sebagai manusia, kita nggak boleh berkata kepada orang yang nyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, mengkhianati kita, dan kita berkata ini terakhir ya, saya ngampuni kamu. Kalau kamu buat salah lagi, saya nggak ngampuni kamu. Atau ketika ada begitu banyak orang mengecewakan Anda, ketika dia mau datang untuk memperbaiki kesalahannya, mengakuinya, bertobat, Anda berkata sudah terlambat. Saudara, Tuhan ingatin saya bahwa nak, ikut aku, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir. Maksudnya apa, saudara? Dalam menjalani kehidupan kita, pelayanan, keluarga, memang saya tahu kadang kita disakiti, dikhianati, dilukai. Bahkan orang yang paling dekat, orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita kasihi. Tapi saya mau kasih tahu, apapun itu yang Anda alami, sekalipun begitu menyakitkan, sekalipun saudara begitu mengecewakan, kita tidak boleh menutup pintu pengampunan untuk setiap orang yang menyakiti kita. Selama dia mau datang dan mengakui dan bertobat, Anda dan saya harus dengan sukacita, dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, memberikan pintu yang terbuka untuk memaafkan. Saudara, memang saya ngomong ini gak mudah, saudara. Tapi Tuhan ajari kita, nak, ikut aku, gak ada kata terlambat, gak ada kata terlahir. Ini bukan cuma berlaku antara kita dengan Tuhan, tapi kita juga dengan sesama, saudara. Matius 18, 21, 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia buat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, bayangkan ketika Petrus berkata, Tuhan sampai kapan aku ngampuni mereka yang berbuat dosa terhadap kami? Lalu Yesus menjawab 70 kali 7, saudara. Bayangkan ketika Petrus bertanya seperti itu, dijawab 70 kali 7, saudara. Artinya kita harus senantiasa seperti Tuhan, memiliki hati seperti Bapa. Apalagi kalau kita berkata bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Dan saya percaya kalau Kristus tinggal dalam Anda, maka Anda juga akan menyerupai Kristus. Bukan cuma menyerupai dalam pelayanan, tapi dalam pengampunan, dalam kasih. Dan disinilah Anda akan melihat bagaimana Anda belajar bahwa hidup ini harus menyangkal diri, pikul salib. Secara manusia mungkin kita katakan, ini yang terakhir, aku gak mau lagi berhubungan dengan mereka, aku gak mau lagi mengampuni mereka, karena mereka terlalu menjengkelkan, mereka terlalu menyakiti hatiku. Ini yang terakhir, mereka udah terlambat, saya gak mau memaafkan mereka. Tapi Roh Kudus berbicara, nak, apapun yang Anda alami, gak boleh ada kata terakhir, gak boleh ada kata terlambat. Kamu harus ampuni mereka, kamu harus kasih kesempatan. Mana tahu mereka bisa dituntun kepada kebenaran dan mereka bisa berubah. Dan dengan seperti itu mereka akan lihat Kristus di dalam kamu, karena bukan kamu. Mungkin secara manusia kita berkata, aku gak mau lagi mengampuni mereka,
mereka sudah terlambat untuk minta maaf. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir, saudara. That is the Bible say. Itu yang Yesus ngomong secara directly, dan dia berkata, nah ikut aku, gak ada kata terlambat terakhir. Hari ini dengan sangat rendah hati saya mengajak Anda, yuk kita merendahkan diri kita sama-sama untuk membuka diri kita. Kalau kita mungkin disakiti oleh suami kita nggak berubah-berubah, istri kita nggak berubah-berubah, orang tua kita nggak berubah-berubah, nyakiti terus. Tuhan berkata tetap tidak ada kata terakhir terlambat. Selama mereka mau bertobat, selama mereka mau berubah, selama mereka mau meminta maaf, kita sebagai anak Tuhan, kita ini mencerminkan Kristus. Dan kalau Anda berkata bahwa Kristus tinggal dalam Anda harus wajib hidup sama seperti Kristus, saudara. Dan Kristus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan di Alkitab berkata, waktu dia disalib sebelum dia mati, dan dia bahkan berdoa kepada Bapaknya, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Tuhan, saudara. Bagaimana kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita tidak boleh berkata bahwa terakhir terlambat kepada sesama kita. Dan saya berdoa, jadi artinya apa, saudara? Ayo kita ampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ampuni setiap orang yang menyakiti kita. Kenapa, saudara? Matius 6 ayat 15 juga berkata sebuah warning yang sangat-sangat hati-hati, harus Anda cerna baik-baik. Karena dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, menurut saya ketika kita mengampuni orang, kita juga berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan juga akan mengampuni kesalahanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu gak mengampuni, memberikan kesempatan buat teman-teman, keluarga, atau siapapun orang yang menyakiti Anda, artinya Anda menutup kesempatan pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Karena Matius 6 ayat 15 jelas sekali berkata, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Jadi ketika kita menutup pintu kesempatan untuk orang lain, berarti kita menutup pintu kesempatan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar, yuk sangkal diri pikul salib. Pastor Robert, tapi susah, dia ini terlalu nyakiti. Saya tahu, saya ngerti, saudara, karena saya juga pernah dikhianati, saya juga pernah dikecewakan, saya juga pernah ditinggalkan orang, saya pernah ngalami hal-hal yang gak enak dalam hidup saya. Dan saya bisa ngomong ini karena saya juga ngalami. Tapi yuk kita belajar sama-sama dan berkata, Bapak ampuni setiap mereka, aku berkati dan aku ampuni karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan terhadap aku. Dan mengucap syukur berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk orang-orang yang menyakiti hatiku. Kenapa? Karena saya percaya melalui kehidupan mereka, melalui apa yang mereka lakukan, aku dibuat jadi lebih indah. Ingat, saudara, manusia menajamkan manusia, saudara. Dan ketika Anda akan diasah, digesek sama manusia, sebenarnya tidak membuat Anda hancur, saudara, tapi membuat Anda semakin tajam, saudara. Membuat Anda sebenarnya semakin indah di hadapan Tuhan. Seperti emas, saudara, ditempa dalam api yang begitu panas, saudara, tidak membuat dia mati, tapi justru melihat, Anda bisa melihat bahwa emas itu ketika dibakar, semua kotoran hilang dan dia punya value yang lebih mahal, saudara. Saya percaya hidup Anda dan saya ketika disakiti, dikhianati, tidak membuat kita mati sebenarnya, tapi membuat hidup Anda dan saya lebih valuable. Apalagi ketika mereka membuat sebuah kejahatan yang paling jahat dalam hidup Anda, lalu Anda bisa memberikan pengampunan, mereka akan lihat Kristus dalam kehidupan Anda. Jadi ingat, saudara, dalam mengikut Kristus, sekali lagi saya katakan, tidak ada kata terlambat antara kamu dengan Tuhan. Ketika kamu bersalah, jangan ngomong takut aku terlambat datang sama Tuhan. Selalu ada kesempatan. Dan demikian sebaliknya, bagaimana Tuhan memberi kita kesempatan, kita juga harus memberi kesempatan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin, saudara. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat Anda adalah tentang sebuah kebenaran, yaitu God is never late. Tuhan gak pernah terlambat. Tadi kita bicara tentang bagaimana Tuhan ngomong bahwa tidak ada kata terlambat mengenai hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, yang kedua, sebuah kebenaran yang saya mau sampaikan, our God is never too late, saudara. Ada 3 perkara besar yang menurut saya Tuhan menyatakan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang percaya. Bagi manusia itu sudah terlambat,
Tapi bagi Tuhan membuktikan, ikut aku, tidak ada kata terlambat dan terakhir. Kita bisa belajar dari 3 story bagaimana Yesus menolong manusia yang sedang mengalami hal yang mungkin menurut mereka sebuah masalah yang sangat besar dan tidak ada manusia yang bisa melakukan, tidak ada yang bisa menolong lagi karena sudah terlambat, sudah terakhir, sudah berakhir. Tapi Yesus membuktikan our God is never too late. Yang pertama adalah the story tentang anak daripada Yairus. Saudara bisa baca dalam Markus 5 ayat 21 sampai 23 dan 35 sampai 43. Nah, saudara, di situ Anda akan menemukan bagaimana Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang baru berumur 12 tahun dan sedang mengalami sakit parah, hampir mati, saudara. Karena itu Yairus dengan cepat memanggil Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya agar dapat menjamah dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah dan hampir meninggal. Nah, saudara, Alkitab mencatat sementara mereka berjalan, tiba-tiba datang salah seorang keluarga Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati, tidak perlu lagi engkau menyusahkan guru." Anda bisa baca di ayat 35. Dari perkataan keluarga itu sama dengan artinya mereka berkata, sudah terlambat, sudah berakhir. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, perhatikan baik-baik, anaknya 12 tahun perempuan sakit parah dan hampir mati. Lalu bapaknya pergi menjumpai Yesus. Di tengah jalan, saudara, apa yang terjadi? Ada salah satu keluarga datang dan berkata, "It's too late, sudah telat, sudah terlambat, karena anakmu sudah mati, nggak usah nyusahkan guru." Tapi ada sebuah jawaban yang membuat kaget semua orang, termasuk Yairus. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 36. Saudara, sesampainya di rumah Yairus, orang-orang semua sedang ribut dan nangis. Di ayat 38 nanti Anda bisa baca. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa anak ini nggak mati, tapi tidur, di ayat 39. Dan of course, saudara, tiba-tiba sentak, saudara, semua mereka tertawa. Di ayat 40 Anda bisa baca, namun mereka tertawa, saudara, mereka menertawai. Karena Yesus berkata hal yang tidak lazim. Menurut manusia, ketika manusia sudah mati, itu artinya tidak ada lagi pertolongan medis, tidak ada lagi pertolongan dalam doa dan sebagainya. Saya percaya ketika orang sedang berdoa, ada orang yang mau mendoakan orang sakit separah apapun, saya percaya orang itu pasti akan dengan percaya mereka akan mendoakan. Tapi ketika sudah meninggal, dinyatakan secara medis bahwa orang ini meninggal, maka saya percaya menurut secara manusia itu udah telat, udah terakhir, udah berakhir, maka mereka tidak akan lagi mungkin mengundang orang untuk mendoakan. Tapi kejadian ini unik. Yesus berkata, malah dia nggak tidur. Yairus dikuatkan oleh Yesus. Jangan takut, percaya saja. Saudara, kita akan buktikan melalui kejadian ini bahwa dalam Tuhan, bagi Yesus, our God is never too late. Tuhan sendiri nggak pernah terlambat. Tidak ada kata berakhir kalau dia mau. Nah, saudara, apa yang terjadi? Lalu akhirnya Yesus mendoakan, dan Anda semua tahu di end daripada story ini. Semua orang takjub di ayat 42. Bagaimana anak Yairus akhirnya disembuhkan Tuhan. Bagi manusia sekali lagi, ini sudah terakhir, sudah berakhir, sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan terakhir. Dari story of Yairus ini, Anda bisa percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan terakhir, saudara. Yang kedua adalah Yesus, sebuah cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak muda dari Nain, saudara. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Ketika itu Yesus sedang pergi ke kota Nain, saudara. Mereka bertemu dengan orang mati yang sudah diusung. Cerita yang pertama, Yairus anaknya sakit lalu mati. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Nah, kejadian yang kedua ini tingkatannya lebih ngeri lagi, dalam artian ini benar-benar udah telat. Ini benar-benar udah berakhir. Kenapa? Karena orangnya sudah mati dan diusung. Dan dia adalah anak dari seorang janda. Karena ini sudah diusung menuju tempat penguburannya, saudara. Lalu Yesus merasa kasihan melihat janda ini. Lalu yang menangis karena dia menangisi anak satu-satunya. Lalu Yesus berkata, "Jangan menangis," ayat 13. Setelah itu Yesus menjamah orang muda itu. Dan seketika itu juga pemuda itu langsung duduk dan mulai berkata-kata di ayat 15. Bagi manusia
hal ini, kejadian ini sudah pasti sangat-sangat terlambat dan sangat berakhir. Kalau kejadian anak Yairus mungkin Anda bilang, oh baru meninggalnya berapa jam saja, atau belum 1 hari atau berapa. Ini saudara sudah meninggal, sudah diusung menuju tempat penguburan. Pasti orang akan mengambil sebuah kesimpulan, udah terlambat, sudah berakhir. Tapi Yesus kembali membuktikan bahwa Yesus berkata tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir, saudara. Lalu kejadian yang ketiga dari 3 story ini saya merenung benar-benar wow. Dari sakit parah lalu mati, lalu orang akan berkata bahwa wah, anak Yairus nggak ada harapan, udah berakhir, sudah tamat, sudah terlambat. Tapi Yesus membuktikan tidak ada kata terlambat terakhir. Anak muda di Nain sudah mati, diusung menuju tempat penguburan. Yesus menjamah dia, menyembuhkan dia. Dan pasti orang akan berkata ini sudah sangat-sangat terakhir dan terlambat. Tapi kenyataannya Yesus membuktikan bahwa bagi Yesus tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir. Yang ketiga lebih dahsyat lagi, saudara, Tuhan memberikan sebuah inspirasi buat saya. Learn from the story of Lazarus. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Tentu saya nggak baca semua karena begitu panjang. Tapi Anda semua tahu daripada story daripada Lazarus. Ketika Lazarus sakit, kedua saudaranya memberitahu kepada Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang menarik ketika saya pelajari bahwa Yesus sengaja, saudara, tanda kutip menunda kedatangannya kurang lebih 2 hari. Anda bisa baca di ayat yang keempat. Sampai akhirnya setelah Yesus nyampe ke sana, ditemukan bahwa Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah dikubur, saudara. Baru Yesus datang. Maria dan Marta sangat sedih dan merasa sia-sia meskipun Yesus sudah datang. Dan dia berkata, karena Lazarus sudah dikubur 4 hari. Dia berkata, Yesus, kalau saja engkau ada guru, Lazarus tidak mati. Nah, Maria berkata, saudara, bahwa kalau saja Tuhan Yesus ada waktu dia sakit, Lazarus gak akan mati. Karena bagi Maria, sekalipun dia memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, bahwa orang yang sudah mati apalagi dikubur 4 hari, itu sudah sangat-sangat terlambat dan berakhir. Tidak ada pertolongan lagi. Itu sebabnya dia berkata, sayang Yesus kau gak ada di sini. Seolah-olah Maria mengatakan bahwa sekarang udah gak bisa lagi, udah telat, sudah terakhir, sudah habis waktunya. Kenapa? Karena sudah dikubur 4 hari, mungkin sudah mengeluarkan bau busuk. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Dan Anda semua tahu the story-nya, ceritanya. Kenapa bagi manusia ini sudah sangat terlambat dan berakhir. Tapi Yesus kembali membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir, saudara. Saudara, melalui 3 story ini saya benar-benar diberkati. Saya berkata, wow, amazing sekali. Dan saya percaya Anda dan saya akan sepakat dan mengambil sebuah kesimpulan. Bagi Allah kita tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir. Nah, bagian yang terakhir, yang ketiga, ini yang mesti kita lakukan. Lalu what should we do? Apa yang mesti kita lakukan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu bagi dia nggak ada kata terlambat dan terakhir? Nah, yang ketiga, saudara, kita harus memiliki sebuah statement, sebuah pendirian, keyakinan bahwa it's never too late to start. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, jangan merasa terlambat untuk memulai kembali hidup yang baru bersama Tuhan. Selama kita hidup dan masih ada kesempatan, gak peduli apa yang dulu kita lakukan, sebrengsek apapun, sejelek apapun, sejahat apapun, it's never too late. Tidak ada kata terlambat untuk kita start a new things bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, ayo terus berjuang di dalam Tuhan. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir, saudara. Sekali lagi saya katakan ini sebuah kebenaran, lalu saya akan tutup. Saya katakan it's never too late to start a new things with God, bersama-sama dengan Allah. Saya berdoa kalau Anda hari ini mengerti dan setuju bahwa bagi Allah tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terakhir. Yuk, buat Anda pun tidak ada kata terlambat untuk Anda memulai yang baru. Ingat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini saya berdoa dari tempat ini buat Anda semua, supaya Anda dengan yakin percaya bahwa tidak ada kata terlambat lagi, tidak ada kata terakhir. Dan itu sebabnya yuk sama-sama
kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang selalu tidak ada kata terlambat dan terakhir. Kami tahu mungkin hari ini Tuhan, beberapa dari kami yang menyaksikan program Amin, kami sudah merasa bahwa telat untuk bertobat, telat untuk datang kepada Engkau memperbaiki semuanya. Tapi hari ini kami dikuatkan dengan firman-Mu pagi hari ini, bahwa ikut Engkau tidak ada kata terlambat. Sekalipun Tuhan kami sudah jauh meninggalkan Engkau, gak ada kata terlambat. Kami mau kembali seperti anak bungsu, di mana Tuhan, anak yang terhilang ini Tuhan, dia kembali memutuskan untuk datang kembali kepada bapaknya, dan bapaknya gak pernah nolaknya. Kami juga percaya itu gambaran Bapa di sorga. Engkau gak pernah menolak kami dan berkata sudah terlambat, sudah berakhir, tapi Engkau selalu menerima kami. Dan kami berdoa biar pagi ini setiap kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Jamah kami, dan biar setiap kami boleh mengalami Tuhan kembali. Kami mengambil sebuah keputusan untuk kembali kepada Engkau di dalam nama Yesus. Kami juga mengampuni setiap orang yang menyakiti kami, karena Tuhan, apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami pun harus lakukan pada orang lain yang mungkin menyakiti kami, mengecewakan kami. Kami ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bless them Lord. Dan kami membuka kesempatan dan memberkati mereka seperti Engkau membuka kesempatan buat kami dan mengampuni kami. Biar kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu bahwa God is never too late. Engkau gak pernah terlambat Tuhan. Engkau gak pernah never too late. Engkau gak pernah Tuhan terlambat dalam memberi pertolongan dalam hidup kami. Menurut manusia tidak ada lagi yang bisa menolong kami. Sudah berakhir, sudah terlambat. Tapi kami percaya sakit apapun gak ada kata terlambat. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Oh, masalah ekonomi apapun tidak ada kata terlambat terakhir. Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami. Dalam perkara apapun kami percaya tidak ada yang terlambat dan terakhir. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. I speak life, I speak healing, breakthrough, and restoration in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Biar hari ini kami juga memutuskan to start a new things with you God. In Jesus' name, amen. Amin. God bless you. Sekali lagi saya ingatkan Anda dimanapun Anda berada, ikut aku, kata Tuhan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terakhir. Saudara, selama Tuhan memberi kesempatan untuk kita kembali bertobat, datang kepada Tuhan, gak ada kata terlambat. Iblis mungkin berkata telat, terlambat, tapi saya mau kasih tahu buat Anda, it's not true. Itu gak benar. Yang benar adalah tidak ada kata terlambat. Terakhir, Bapa di sorga menanti Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you. Bye.